Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dapat berbagi dengan teman-teman teacher semua di CBS, dan saya juga di sini bareng-bareng mengaji, akan mengaji kitab dari Adabul Alim wa Muta'alim karangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari terkait tentang pendidikan akhlak untuk pengajar dan pelajar. Jadi akhlak itu kalau aku baca di mukadimahnya itu, jadi nggak ada ketentuan yang jelas di akhlak itu. Seperti apa sih akhlak? Maka dari itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari membuat atau resuman dari ringkasan-ringkasan, jadikanlah kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Sebelum kita mulai, mari kita hadirah kepada pengarang kita. Semoga kita dapat barokahnya. Al-Fatihah. Oke, pertama kita akan belajar mengkaji tentang apa sih utamanya ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengaji. Yang pertama adalah keutamaan ilmu. Apa sih keutamaan ilmu? Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara engkau dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah. Jadi sangat mulia ya. Utak ilmu itu sangat utama ya. Allah akan meninggikan derajat seorang apabila berilmu. Ya, kita lanjut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, derajat ulama itu jauh di atas orang yang mukmin. Orang mukmin dengan selisih 700 derajat, sedangkan jarak antara dua derajat kira-kira itu perjalanan 500 tahun. Oh, masalah ya Bun? Sangat jauh, 500 tahun loh. Jadi perjalanannya 500 tahun. Kalau kita jalan 1 tahun aja ada berapa lama, udah berapa jauh. Jadi derajat orang yang mempunyai ilmu itu sangat tinggi. Ya mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang ahli ilmi. Lanjut. Ini aku hanya menyampaikan apa yang ada di isi kitab. Ini bukan dari aku sendiri ya teman-teman. Jadi hanya menyampaikan apa yang ada di kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Selanjutnya Rasulullah SAW juga bersabda, Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Mayuridu, siapa yang menginginkan barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan memberikan kefahaman terhadap ilmu fikih. Jadi Allah ketika akan memberikan kebaikan kepada seorang, orang tersebut akan diberikan jalan untuk memahami ilmu fikih. Ya, karena ilmu akidah. Ya, semoga kita semua adalah ahli fikih. Jadi landasan dasar untuk akidah kita, yaitu barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan memberikan kefahaman tentang ilmu fikih. Lanjut. Nah, puncak ilmu adalah mengamalkannya. Jadi setelah kita berilmu, kita ilmu itu kalau tidak diamalkan ya akan hilang, nggak ada. Cuma ilmu itu memiliki apa ya, kedudukan. Walaupun orang itu bodoh, kalau dikatakan pintar pasti dia akan senang. Oh, kamu pintar ya, walaupun dia bodoh, karena hanya kita kedudukan dengan ilmu, mereka akan senang. Yaitu utama contoh real ya. Kalau orang dikatakan kamu pintar itu pasti akan senang. Contoh dari betapa utamanya ilmu. Dan puncak dari ilmu adalah mengamalkannya. Saya baca, barang siapa yang memperoleh ilmu, maka ia akan bahagia. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka ia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ya jelas di sini ya. Kalau orang yang berilmu pasti akan bahagia. Siapa sih yang bahagia?
punya ilmu, punya pengetahuan yang luas, terus wawasan yang internasional, go internasional gitu. Rasakan bahagia. Ya, walaupun hanya sedikit. Ya. Dan juga sebaliknya, termasuk golongan orang-orang yang merugi apabila tidak memperoleh tidak mendapatkan atau tidak memperoleh ilmu, maka orang itu akan termasuk orang yang rugi. Dan waktu kita digunakan untuk belajar. Belajar itu kan udah jelas ya, belajarlah dari lahir sampai dengan tiang lahat. Jadi nggak ada batasan. Kalau sekolah sih ada apa? Ada tahun, ada usianya, ada umurnya. Sekolah SD 6 tahun lulus, SMP 3 tahun lulus. Kalau belajar itu nggak ada batasan. SD, SMP, dimanapun, kapanpun itu harus belajar. Ya sama-sama saya juga harus belajar. Di sini juga masih belajar. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, man godan ditolibil ini sholat alaihil malaikatu wa yurakalahu fi ma'isyatan. Man utawi soponi wong, kalau bahasa di pesantren ya, godan udalan sopoman ditolibil ini krono nyuprik ilmu. Sholat mongko dongakno alai ngentasiman sopo al malaikatu biro-biro malaikat wa yuraku lan awe barokah maringman wa yuraku lan awe barokah lahu maringman fi ma'isyatin ing dalam kehidupan. Kalau bahasanya, barang siapa yang berangkat pergi pagi hari dengan tujuan mencari ilmu, maka para malaikat akan mendoakannya dan diberkahi kehidupannya. Insya Allah ya, teman-teman semua teacher TBS. Jadi kita berangkat pagi, termasuk sudah didoakan oleh para malaikat, dan juga kehidupan kita dicukupi, gitu kan, dalam hadis Rasulullah SAW ini. Lanjut ya. Nah sekarang menjadi ahli ilmi. Rasulullah SAW bersabda, ta'allamul ilma wa kunu min ahli. Ta'allamu belajar sapa sira al ilma ing ilmu, wa kunu mongko ana sapa sira iku min ahli saking ahline. Atau pelajarilah ilmu pengetahuan dan jadilah kalian sebagai ahlinya. Kalau kita belajar, pasti kita akan menjadi ahli. Contoh kita belajar ilmu kedokteran, pasti kita akan menjadi dokter. Contoh kita belajar ilmu fikih, kita akan menjadi seorang ulama fikih. Kita belajar ilmu hadis, kita akan menjadi ahli hadis. Dan kita belajar ilmu hukum, pasti akan menjadi seorang ahli hukum. Seperti itulah. Kalau dalam kitab talim ada ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi wa kunun mustafidan. Kalau Pak, ya gitulah. Jadi ta'alam belajar sapa sira al ilma ilmu fa innal ilma maka setemene ilmu itu zainun li ahlihi. Jadi belajarlah ilmu karena ilmu adalah penghias bagi yang pemiliknya. Jadi ilmu sebagai penghias bagi seorang yang memiliki. Dalam artian orang itu kalau mendapat ilmu akan terlihat ya indah, bercahaya, terus berwibawa, dan juga akan menjadikan taqarrub ila Allah, menjadi ahli diskusi ilmiah. Dalam artian kita harus belajar terus musyawarah. Di sini dari Ka'ab Al-Khobar berkata, seandainya pahala tempat diskusi tampak pada manusia, niscaya mereka akan saling membunuh berebut pahala, sehingga para pemimpin meninggalkan pemerintahannya dan para bos pasar akan meninggalkan pasarnya. Dari Ka'ab Al-Khobar ya. Jadi seperti itu. Kalau ditampakkan kepada kita pahalanya diskusi, orang akan saling berebut. Orang akan saling berebut sampai bunuh membunuh. Bahkan pun seorang pemimpin nggak peduli dengan jabatannya atau kepemimpinannya, mereka akan meninggalkannya pemerintahannya. Dan juga bos pasar, dan juga tidak peduli dengan apa sih pasar gitu, meninggalkannya. Kalau ditampakkan kepada manusia, berarti sangat utama ya teman-teman. Diskusi setelah kita belajar dapat ilmu menjadi
mengamalkan ilmunya, terus akhirnya setelah itu diskusi. Maka dalam diskusi itu orang yang menghadirinya saja akan mendapatkan pahala. Apalagi sampai berkecimpung membuat takbir atau membuatkan rumusan, itu akan menambah pahala. Lanjut, karena ini materi, ini real dari kitab ya, saya mungkin hanya menyampaikan apa yang di kitab saja. Ulama yang ikhlas. Apa sih ulama yang ikhlas? Semua hal yang telah disebutkan di atas, ya ini keutamaan ilmu, orang yang memiliki ilmu hanyalah hak ulama yang mengamalkan ilmunya, berkepribadian baik dan bertakwa, bertujuan untuk memperoleh keridhaan Allah. Jadi yang ikhlas itu tujuannya hanya mencari keridhaan Allah, nggak ada yang lain-lain. Hanya li'ilah di kalimatillah, di kalimatillah. Dekat di hadapannya dengan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Bukanlah orang yang ilmunya dimasukkan untuk tujuan duniawi, ya. Jadi hati-hati dengan niat, ya, karena niat akan menjerumuskan. Salah niat akan terjerumus. Jadi harus ditata niatnya benar-benar hanya mencari ridho dari Allah. Dengan tujuan menyandai jabatan, harta benda, atau berlomba-lomba memperbanyak pengikut, itu tujuan yang salah, ya. Jadi harus benar-benar ditata niat supaya hasanah dunia wa hasanah fil akhirat. Selanjutnya, nah, baru kita akan belajar tentang akhlak. Pertama kita akan belajar tentang pelajar dulu. Akhlak pelajar pada dirinya sendiri. Apa sih akhlak pelajar pada dirinya? Mungkin ya sudah sebagian sudah mengerti. Jadi hanya menambah saja. Yang pertama adalah mensucikan diri, atau dalam artinya seorang pelajar itu harus bersuci dari kotoran, dari hadas, niat juga, terus ya membersihkan tempat, lingkungan itu harus bersih, mensucikan diri. Karena ilmu itu adalah cahaya. Jadi supaya ilmu dapat merasuk ke dalam diri seorang atau bisa menerima ilmu, maka harus suci dulu, suci terlebih dahulu. Yang kedua adalah memperbaiki niat. Nah, di sini juga ada niat. Karena innama amalu bin niat. Sesungguhnya sesuatu itu adalah dibarengi dengan niat. Yang ketiga adalah cekatan atau gesit. Apa bahasanya? Gesit. Ya, sebagai pelajar itu harus disiplin, gesit, nggak santai-santai, supaya mendapatkan apa yang dicita-citakan. Yang keempat adalah qanaah. Qanaah itu menerima. Orang itu menerima, diberikan seperti ini, menerima, syukur, termasuk qanaah. Yang kelima, membagi waktu. Seorang thalib atau pelajar itu harus bisa membagi waktu. Oh, ini waktunya saya untuk belajar jam sekian sampai sekian. Oh, ini waktu saya untuk istirahat sekian sampai sekian, waktu makan. Jadi waktu itu benar-benar terjadwal. Schedule-nya sudah jelas. Hari ini mau ngapain, besok mau ngapain, gitu. Yang keenam adalah sedikit makan dan minum. Nah, ini yang agak mungkin kok sedikit makan dan minum. Nanti gimana? Energi kita kan dari makan dan minum. Kalau sedikit makan dan minum itu bagaimana? Nah, kalau di sini diterangkan, kalau secara kedokteran mungkin nggak selaras ya. Karena dokter kan dikaji dengan fisik. Kalau mungkin ini dilihat dari segi rohania, ruhnya ya, dari segi rohania. Jadi makan dan minum, karena banyak makan itu akan badan menjadi berat, akan terasa malas, dan juga minum. Nah, makanya seorang pelajar itu harus sedikit makan dan minum supaya nggak terasa malasnya berkurang. Semakin banyak makan, maka akan semakin tambah malas. Udah makan kenyang pasti akan ngantuk dan lain sebagainya. Makanya ada sunah-sunah puasa itu. Tapi kalau dalam kajian dokter berbeda ya teman-teman. Mungkin ya makan tetap tapi yang bergizi, gitu. Nggak berlebihan, cukup kadar gizinya sudah teratur gitu. Terus wirai itu mencegah dari hal-hal subhat. Subhat itu yang belum jelas.
Contoh jalan-jalan mau ke sekolah, di jalan ada apa ya? Ada sebuah bingkisan apa ternyata makanan. Nah itu punya siapa ini nggak jelas ini. Nah itu namanya subhat. Yang tidak jelas kepemilikannya. Nah itu menghindari seperti itu. Ya kita menghindari sudah subhat, apalagi yang sampai kedudukannya sampai haram makruh, apalagi harus dihindari. Subhat saja sudah tidak boleh. Mempersedikit makan dan mempersedikit makanan yang merupakan salah satu sebab tumbuhnya otak. Nah ini makanan apa saja yang bisa menumbuhkan otak? Kalau di sini ada buah apel, itu nggak salah satu dengan kedokteran, kan aneh. Halo juga kok apel ya? Ya mungkin itu kajian dari orang yang apa ya, ahli fikih lah. Cuma kan dalam kedokteran itu sangat bagus apel. Terus kayak jeruk yang kecut-kecut, nah itu mengurangi tumbuhnya otak. Aduh. Dedel, bahasa Jawa dedel. Pedas. Terus apa? Yang berminyak-minyak, yang membuat dahak, yang membuat dahak. Nah, Oh, basreng. ya, Basreng. yang Basreng membuat dahak. Basrengnya disupik. Basreng. Berarti besok nggak boleh bawa basreng ya. Selanjutnya harus berusaha untuk mengurangi tidur. Aduh. Nih, berarti seorang pelajar harus sedikit tidur. Dalam artian tidak mafsadah atau kemanfaatannya itu lebih baik daripada kerusakan. Kalau kita sedikit tidur mengganggu kesehatan kita, ya lebih baik kita tidur. Tapi jangan kebanyakan. Bangun tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun tidur lagi. Ya, kalau banyak tidur nanti ya kita ketinggalan. Orang sudah sampai atas, kita masih di bawah. Harus berusaha untuk mengurangi tidur sudah ya. Nah, 10 harus meninggalkan pergaulan. Nah, ini seorang pelajar itu dalam pergaulan harus dijaga. Dalam artian kita masih dalam keadaan belajar. Ini kan pelajar, bukan pelajar. Pelajar. Iya, pelajar. Berarti harus fokus dengan pelajarannya, jangan banyak bergaul. Nah, tapi bergaul juga kan ada yang bagus, ada yang negatif. Kalau yang bagus ya lebih bagus. Kalau yang negatif itu yang berbahaya. Makanya pergaulan itu harus dipilah-pilah bahasanya, difilter bahasanya. Oke, yaitu akhlak dari pelajar yang mencari ilmu. Kalau kita ya juga masih mencari ilmu ya, mungkin ini juga masih bermanfaat bagi diri kita semua. Selanjutnya akhlak seorang pelajar terhadap gurunya. Bagaimana akhlak seorang murid terhadap gurunya? Sebetulnya masih ada banyak tadi, cuma aku ringkas. Kalau dijabarkan banyak banget keterangannya. Nanti nambah lagi besok ya. Oh. Lanjut. Pelajar terhadap gurunya bagaimana? Yang pertama, berangan-angan. Jadi seorang pelajar itu harus berangan-angan. Maksudnya apa? Guru ini orang yang benar-benar baik, orang yang ahli dalam bidangnya. Guru nggak mungkin salah, gitu maksudnya. Berangan-angan seperti itu, positif thinking dengan gurunya. Gitu. Terus bersungguh-sungguh dalam mencari seorang guru. Nah ini sulit sekarang. Kalau dulu seorang murid itu mencari guru yang mana yang kriteria itu alim, yang wirai, yang seperti tadi menghindari subhat, menghindari perkara yang tidak berguna, manfaat. Gitu. Jadi mencari benar-benar orang yang sangat alim, benar-benar yang dalam artian dia juhud juga. Juhud, alim, juhud itu hampir juhud itu lebih ke apa? Ke ilmuannya. Dia hanya belajar, bukan untuk kehidupan apa ya, kehidupan dunia lah. Ya dia tetap ada dunia, cuma lebih kepentingannya ilmu. Selanjutnya, menurut terhadap gurunya dalam segala hal. Nah, ini murid harus menurut. Langsung saja ya. Memuliakan dengan menghormati, mengetahui kewajibannya pada gurunya. Kewajiban-kewajiban seorang murid itu apa sih kepada guru?
dia harus nurut, harus taat sama kalau ada perintah yang dikerjakan. Dia sebagai murid juga harus hormat dengan gurunya, tawadhu gitu. Duduk di hadapannya dengan budi pekerti yang baik. Kalau duduk seorang pelajar itu duduk di hadapannya sopan santun, ada unggal-unggu lah bahasanya unggal-unggunya ada dipakai terhadap gurunya. Pelajar tidak diperbolehkan melihat ke arah gurunya. Nih, kalau di pesantren itu memang sangat diterapkan. Ketika kita sowan itu silaturahmi ke rumahnya kiai, kita nggak berani santri itu nggak berani natap wajahnya kiainya, apalagi natap matanya. Itu untuk menunjukkan sangat sopannya, sangat tawadhu dengan gurunya. Kan di sini kita juga tidak boleh menatap melihat ke arah gurunya. Mungkin ya hal darurat mungkin boleh, kalau ada sesuatu yang gurunya, kamu sini, itu mungkin ya boleh. Tapi kalau langsung menatap itu di sini tidak boleh. Pelajar tidak diperkenankan untuk melihat ke arah kanan kiri atau kayak cari apa gitu. Kita ketemu guru, kita menghadapnya kanan kiri atas depan. Jadi kayak nggak fokus. Nah, kamu sama gurunya kalau menghadapnya nggak fokus ke gurunya, malah ke mana-mana nggak jelas. Ya, itu nggak boleh. Pelajar tidak diperbolehkan membuat kegaduhan, tidak jelas ya. Santri juga tidak boleh menertawakan sesuatu. Dalam artian di sini, kok santri di sini? Lihat dulu bilang wali santri Ya pelajar. Oh, ya. Ya jadi ketika ada sesuatu itu tidak boleh ditertawakan. Contoh dalam masih belajar, ada temannya yang nggak bisa, biasanya diketawain, nah itu nggak boleh, karena akan menurunkan mental mereka, jadi nggak mood lagi, jadi mood. Pelajar tidak dibolehkan mendahului gurunya dalam menjelaskan sebuah permasalahan. Nah ini sebagai pelajar kita harus menahan dulu, jangan sampai kita mencoba mengawalinya atau gimana, atau mendahulunya gurunya menjelaskan. Nah, kita harus mendengarkan terlebih dahulu penjelasan dari gurunya. Selanjutnya akhlak pelajar terhadap pelajar. Tadi akhlak pelajar terhadap gurunya, sekarang akhlak pelajar terhadap pelajar. Sama murid berarti ya. Pelajarannya, sama materinya. Yang pertama, hendaklah pelajar memulai pelajaran dengan pelajaran yang bersifat fardhu ain. Nah, karena ini pandangan di keagamaan ya, di pesantren akhirnya pengarang kitab ini ya Masari pandangannya di fardhu ain. Apa sih ilmu fardhu ain? Ya jelas ilmu tentang sholat, ilmu tentang beribadah, sholat beribadah sama fikih, terus tafsir Quran, akhlak, tauhid, tentang tauhid ya, tentang tauhid, fikih, tafsir, dan lain sebagainya. Fardhu ain yang untuk keibadahan. Kayak kita belajar tauhid. Tauhid itu apa sih? Ilmu yang mengetahui tentang pencipta. Siapa sih pencipta? Pencipta kita, pencipta alam semesta, yaitu Allah. Untuk mengenalkan Allah itu tauhid. Kalau fikih adalah menerangkan tentang syariat atau landasan dasar dalam Islam, itu adalah fikih. Kalau yang mempelajari tentang ilmu hadis berarti tentang hadis. Ya, yang dipelajari adalah fardhu ain. Nah, bagaimana kalau dengan kondisi anak-anak sekolah kayak SD? Berarti dia SD kedudukannya fardhu ainnya apa? Dia belum bisa menulis, berarti fardhunya ya harus bisa menulis dan membaca ya. Kita dikiaskan seperti itu aja. Kalau dalam Islam kita fardhu ain adalah tentang fikih atau tauhid. Berarti kalau dalam pelajaran umum atau ilmu sekolah umum itu ya kayak yang SD tingkatan, berarti kalau belum bisa menulis, yang fardhu ain adalah supaya bisa menulis dan membaca. Mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kitab Allah. Itu kalau dalam ini ya harus mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kitab Allah. Kitab tafsir terutama, tafsir Quran, bagaimana cara belajar menghafal Quran, tentang makna dari Al-Quran. Mempercepat
pembahasan, biasanya dalam pembahasan kalau ada yang hal sulit atau nggak ada titik temu, maka ya dilewatkan aja. Biasanya kalau dalam fikih itu ada khilaf. Khilafah itu perselisihan antara ulama ini berpendapat seperti ini, dan ulama ini juga dia memiliki pendapat seperti ini. Dia nggak ada ketemu di situ. Kalau dia diam di situ aja ya nggak akan nambah-nambah, malah akan menjadikan seorang pelajar itu bingung, nggak tenang. Apa ini sebenarnya gitu? Maka lebih baik dipercepat. Meminta arahan dari guru. Ya, jadi seorang murid harus meminta arahan dari guru. Aku harus belajar apa? Pak guru. Harus yang apa dulu saya harus belajar, karena guru itu yang lebih tahu muridnya untuk belajar apa dulu. Berangkat lebih awal, jelas. Akselerasi atau percepatan. Nah, ini seorang pelajar mungkin kalau sistem itu ya kan ada sih yang sekolah, kalau anak ini udah bisa mampu boleh dipercepat. Kan sekarang juga ada sih sekolah percepatan. SMP hanya 2 tahun, SMA juga 2 tahun, karena dia sudah mampu. Mengikuti diskusi dan musyawarah dalam setiap pelajaran. Ini penting, diskusi, diskus, musyawarah, karena menambah wawasan dari mereka. Memberikan salam ketika hadir di majelis, ya, tidak segan-segan untuk bertanya. Menjaga kesopanan, itu udah jelas semua. Sekarang akhlak guru terhadap diri sendiri. Ini sekarang guru terhadap diri sendiri. Yang pertama adalah selalu istiqomah dalam muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah itu melihat Allah dalam segala hal. Mana-mana ada selalu Allah. Oh, kita lihat laut, sungai, itu adalah ciptaan Allah. Gunung itu ciptaan Allah. Dalam muraqabah senantiasa berlaku khauf, takut kepada Allah dalam segala ucapan dan tindakannya. Nah, ini guru harus seperti ini. Jadi sebagai guru harus takut akan kepada Allah dalam segala ucapan dan tindakannya. Kalau guru salah, itu kan bahaya. Nanti muridnya jadi salah. Terus dipakai, akhirnya kita kena semua. Maka harus takut kepada Allah dengan segala ucapan dan tindakannya. Kalau salah, ya bilang. Kalau kita nggak tahu, ya bilang kita nggak tahu, itu aja. Daripada nanti, atau bilang gini, ya nanti saya cari dulu. Jangan, kalau nggak tahu diada-adain, oh seperti ini, nah itu malah berbahaya. Salah kaprah ya? Iya, bahaya. Jadi sangat berhati-hati. Di sini takut kepada Allah bukan berarti kita lari kepada Allah ya. Nanti bayangnya takut lari. Kalau ketemu pocong pun lari, bukan seperti itu. Jadi takut itu kita takut dengan adab dari Allah, siksaan dari Allah. Bukan takut dari setan lari, enggak. Kalau kita takut kepada Allah, kita malah mendekat dengannya, mendekat takarub ke Allah, mendekat berbanyak ibadah, zikir, sholawat, berdekat dan lain sebagainya. Senantiasa bersikap tenang. Guru harus tenang. Murid ngajar, tadi kamu ini materinya agak sulit nih, belum bisa. Jadi harus tenang, tetap tenang, jangan grogi dalam panik. Ya, walaupun nanti gimana di kelas. Tetap pede ya Tat ya. Ya seperti ini harus tenang. Ya. Senantiasa bersikap kira'i. Tadi ya, kira'i ya. Hati-hatilah, jangan sampai menghindari hal-hal subhat yang belum jelas. Selalu bersikap tawadu. Tawadu itu ya. Berikutnya selalu bersikap khusyuk kepada Allah. Ya, khusyuk dalam artian ya tenang ya, khusyuk itu tenang. Tumaknina, apa sih tumaknina? Diam sejenak kalau dalam sholat. Tumaknina, tenang, khusyuk. Ya, orang yang jiwanya atau hatinya tenang itu berbeda dengan orang yang gelisah dalam hatinya. Kelihatan kok orang selalu gelisah. Ada apa sih? Kayaknya nggak tenang. Kelihatan dalam fisiknya itu bisa dibaca kan kalau orang yang gelisah. Tenang semua orang yang tenang semua. Terus menjadikan Allah sebagai tempat meminta pertolongan dalam segala hal keadaan. Ini udah pasti ya. Kita dalam hal segala hal apapun itu memintalah hanya kepada Allah. Kalau ada apa-apa
ya minta kepada Allah semoga dalam ini dapat, karena ilmu itu asalnya dari Allah. Tentang ilmu, tidak menjadikan ilmunya sebagai tangga untuk mencapai keuntungan duniawi. Nah ini yang juga harus hati-hati ya, hati-hati. Saya juga hati-hati, khususnya dan juga teman-teman semuanya juga hati-hati ya, karena salah sedikit itu akan berbahaya gitu loh. Mungkin di dunia nggak terasa, tapi kalau nanti di akhirat kan nggak tahu. Ya semoga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak menggunakan menggantungkan murid karena dari mengagungkan murid karena dari penguasa. Maksudnya ada murid yang emang dia dari kalangan orang pejabat atau gimana, kita ya harus ya mengagungkan, cuma bersikap ya semestinya, jangan berlebihan. Berakhlak dengan zuhud terhadap dunia. Zuhud itu kalau dalam artian meninggalkan dunia. Ya kita belum bisa seperti itu ya. Ya tetap kita hanya keilmuan saya ini sekedar tahu zuhud itu seperti itu, meninggalkan dunia. Bertindak menurut sunnah. Banyak dalam sunnah-sunnah, kalau dalam akidah seorang guru itu banyak harus mengerjakan amal-amal soleh. Sholat-sholat sunnahnya juga dilakukan. Yang nomor 7, semangat belajar ya. Dedikasi tinggi, mempunyai dedikasi yang tinggi, belajar semangat kuat, dimanapun tempat harus belajar. Selanjutnya, dan itu potongan-potongan benar. Kalau secara di kitabnya langsung itu banyak banget. Teman-teman nanti bisa share atau cari di kitab. Guru dalam mengajar hendaknya dirinya bersih dari segala hadas dan kotoran. Selain harus berpakaian rapi, memakai wangi-wangian, dan menggunakan pakaiannya pantas dan layak untuk dipakai ketika bersama dengan teman-teman dan guru lainnya. Ini diterangkan kalau ya harus berpakaian yang rapi. Tujuannya buat apa? Tujuannya apa? Ada yang tahu? Kalau dalam kitab ini tujuannya hanya untuk mengagungkan ilmunya. Kita mengagungkan ilmu bukan untuk apa-apa, mengagungkan ilmunya. Kita hormat dengan ilmunya. Bukan untuk siapa-siapa, tapi hanya untuk ilmu. Dan jika telah sampai di sekolah, nah ini sebenarnya seorang guru ya seperti biasa ya, memberi salam, menyapa, duduk menghadap ke arah kiblat kalau memungkinkan. Kenapa arah kiblat? Karena Baitullah ya, kiblat itu tempat kita menghadap ke sholat, ya tempat yang mulia, yaitu ke arah kiblat. Maka ilmu kan mulia, kiblat juga mulia. Ya, ada relasi lah antara kiblat dan ilmu. Menjaga sikap dengan baik, tenang, berwibawa, tawaduk dan khusyuk sambil duduk bersila atau duduk di atas kursi. Jadi guru itu emang benar-benar harus menjaga sikap ya. Karena orang yang berilmu itu emang harus apa ya, berbeda dengan yang masih dalam tahap belajar. Guru itu harus ya mengamalkan, sedikitnya mengamalkan apa yang telah dipelajari. Ya kadang kita belajar banyak. Ya, kita amalkan sedikit, nggak harus semuanya diamalkan. Kita amalkan sedikit, Kalau contoh kayak makan ya, makan menu banyak, kan kita nggak makan semuanya nih, pasti kita pilih menu apa, satu ya satu aja, nggak semuanya kita ambil. Ya seperti itu, kita belajar banyak, tapi ya nggak mungkin kita ngamalkan semua, nggak mungkin ya. Kita amalkan sedikit. Kalau bisa ya diamalkan semua. Selanjutnya adalah seorang guru menjaga dirinya dari hal-hal yang mengurangi kewibawaan. Nah ini penting juga oleh guru, karena kalau murid memandang itu langsung ada guruku harus hormat gitu kan, itu adalah sebuah kewibawaan. Tapi kalau ada teori-teori kan berbeda sih, seperti teori yang mengatakan ya harus sama juga dengan murid atau gimana, itu juga ya namanya teori, boleh-boleh saja. Yang penting tidak meninggalkan hak dari guru itu. Ya kita ada sesi, oh ini harus seperti ini, tahu tempat, tahu waktu, tahu diri, juga harus paham dengan situasi. Seperti duduk berdesakan dengan temannya,
yang lain. Mempermainkan kedua tangan, maksudnya gini, kalau duduk biasanya enaknya gini. Nah, dalam kitab ini tidak boleh. Memperhatikan kesana kemari dengan mempermainkan mata kayak, ya mungkin kalau ada perlu mungkin ya, kalau sebagai guru atau apa ya harus memandang kesana kemari. Tapi di sini seperti itu, tidak boleh memandang kesana kemari atau memainkan bola matanya tanpa hajat di sini bilang tanpa hajat. Mungkin kalau ada hajat itu kebutuhan ya. Selain itu hendaknya seorang guru menjauhkan dirinya dari bersenda gurau. Ini teman-teman. Selanjutnya guru hendaknya tidak mengajar di waktu perut dalam keadaan lapar dan juga tidak saat marah, cemas, ngantuk ataupun di waktu panas dan dingin yang berlebihan. Di sini terangkan seperti itu. Di samping itu guru hendaknya duduk dengan menampakkan dirinya. Jelas ya, kita duduk jangan di belakang atau menyumput, menghindar. Supaya mereka memuliakan seorang guru. Maksudnya tujuannya ya biar melatih murid itu untuk memuliakan guru yang berilmu. Kemuliaan serta memuliakan dan mengutamakannya untuk dijadikan sebagai imam sholat. Jadi kalau ada orang yang alim itu diutamakan untuk menjadi seorang imam sholat. Di samping itu harus berbuat dan berkata-kata dengan bahasa yang lemah lembut terhadap orang lain, menghormati mereka dengan ucapan yang baik, menampakkan wajah yang berseri-seri, dan penghormatan yang sangat luar biasa dalam artian kita sangat menghormati gurunya. Selanjutnya akhlak guru terhadap murid. Itu tadi juga sebetulnya masih banyak lagi, cuma ya waktu ya teman-teman. Sekarang akhlak guru terhadap murid. Akhlak yang pertama yaitu mintalah sesuatu. Dalam artian di sini ini adalah perhatian kita, perhatian sebagai guru. Nanyakan di mana tugasnya sudah dikerjakan. Coba di rumah diulang-ulang lagi pelajarannya, bagaimana hafalannya, seperti itu. Sebagai guru harus cerewet bahasanya kalau bahasa di rumah yang cerewet, sering mengingatkan, sering ngomongin atau nasihatin, mengingatkan. Dan ketika seorang siswa melakukan sesuatu hal yang tidak tepat waktu dan mengkhawatirkan dia maksudnya siswa melakukan sesuatu itu kok nggak tepat, nggak pas, terus kayak kita khawatir dengan siswa itu, nah maka dinasihati dengan lemah lembut dan diingatkan. Contoh siswa melakukan hal yang belajar apa, contoh dia belum waktunya belajar itu tapi dia sudah belajar ilmu itu, maka kita nasihati. Kalau contoh masih kelas 1 dia belajar hafalan seharusnya hafalan surat An-Nas, cuma dia hafalan surat Al-Baqarah. Nah kan dia belum waktunya, maka mengkhawatirkan akan dia malah tambah stres, beban. Selanjutnya guru hendaklah tidak menunjukkan keunggulan siswa lainnya, siswanya di hadapan teman-teman yang lain. Contoh dalam satu kelas, oh itu good ya. Nah ini loh seperti ini bagus. Nah, jadi nggak boleh menunjukkan keunggulan siswa di hadapan teman-temannya. Berarti harus merahasiakan atau ya mereka akan tahu sendiri lah, tanpa kita omongin mereka akan tahu sendiri. Karena merasa nanti teman-temannya ada yang tersinggung atau sakit hati, aku nggak diomongin ya. Apalagi anak-anak kan sering apa ya? Ngerasa itu, aku enggak. Bersikap lembut kepada siswa dan sebutkan siswa yang tidak hadir. Dalam dan ini juga perhatian ya. Kalau ada yang tidak hadir, kita ya perhatikan penuh. Nah ini juga sama seperti yang dikatakan sama Miss Supit, Miss Eka itu sebut namanya, garis keturunannya, asal usul, dan doakan mereka agar selalu baik. Kita juga harus mendoakan siswanya. Awasi tingkah laku dan tata krama dohir dan batin. Berat ya, mengawasi dohir batin. Berat. Ya kita harus belajar dari itu. Mengawasi dohir batin. Dalam artian secara dohir kita di sekolah. Dalam batin berarti kita mendoakan. Ketika kita sholat, kirim Fatihah atau gimana, itu termasuk yang batin. Ya, bila hadratin tadi
terus siswa gitu. Semuanya ada kena semua. Selanjutnya seorang guru juga harus dibiasakan menyapa. Ya, ini sudah kita tetapkan semua ya, dengan baik, cinta, bantuan, pengabdian, dan takwa. Semua itu seperti peran agama dalam Tuhan dan peran dunia dalam hubungan manusia untuk menyempurnakan dua kehidupan, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Berikutnya, hendaklah dalam mengajar dan mendidik mereka berharap ridho Allah dan bermaksud untuk menyebarkan ilmu. Nih, jadi dalam hati kita ketika mengajar itu hanya mengharap ridho Allah dan bermaksud untuk menyebarkan ilmu. Berikutnya, hendaklah seorang guru tidak tercegah untuk mengajar muridnya karena tidak ikhlasnya niat muridnya itu. Mungkin dalam satu kelas itu ada murid yang kurang mood atau gimana, ya kita tetap harus mengajar, jangan terperdaya dengan satu murid malah nggak jadi ngajar satu kelas. Biarin aja, karena mungkin muridnya kurang niat atau ada sesuatu, jadi nggak mood atau gimana, maka kita harus tetap mengajar. Hendaklah menyukai atau mencari sesuatu ilmu sebagaimana yang dia sendiri menyukainya. Ini harus mencari ya, yang kita sukai ilmu apa. Hendaklah mempermudah para siswa atau santri menyampaikan materi dengan semua semudah mungkin dalam pengajarannya. Jadi jangan mempersulit kalau menyampaikan. Walaupun kita bisa, tapi kita menyampaikannya yang mudah-mudah, dalam artian mudah dipahami, mudah diterima, dan sebagainya. Guru hendaklah bersungguh-sungguh dalam pengajaran dan memberi kepahaman pada murid. Ini ya semua. Ya jelas ini ya, semua itu harus bersungguh-sungguh. Kita sungguh-sungguh, murid pun akan sungguh-sungguh. Ya itu mungkin cukup dari saya yang menyampaikan apa yang ada yang isinya dari kitab Adabul Alim wa Muta'alim, dan semoga hari ini dapat bermanfaat dan bisa diamalkan walaupun sedikit. Kurangnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.